Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai translasi. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kalian telah mendapatkan modul dari Ibu yaitu mengenai refleksi yang ini ya. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai translasi atau pergeseran. Nah, setelah Ibu lihat dari hasil pengerjaan kalian, ternyata yang refleksi kalian masih kurang paham. Mungkin setelah ini kalian bisa melihat video yang refleksi untuk melihat salahnya di mana hasil pekerjaan kalian di minggu kemarin ya. Nanti akan Ibu cantumkan setelah ini linknya. Nah, pada minggu ini atau pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai translasi. Translasi itu pergeseran ya. Nah, mungkin kalian bisa di sini lihat contohnya translasi itu seperti apa. Misalkan kalian berdiri dari sini, terus kalian ada di atas. Nah, itu termasuk ke dalam translasi. Di sini eskalator mengubah titik awal kalian di sini di bawah langsung ke atas. Nah, itu termasuk ke dalam contoh translasi. Pada bidang kartesius, suatu pergeseran hanya dapat dilakukan dengan menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Ini ya, kartesius itu yang sering kalian lihat yang ada ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Gitu kan. Bisa ke sini, ke kan. Kalau sumbu X ke sini, kanan atau kiri. Ini kiri, ini kanan. Atau bergeser dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Pada operasi translasi, bayangan bangunan geometri kongruen. Kongruen di sini maksudnya sama persis dan sama besar terhadap bangun geometri semula. Jadi, kalau misalnya kalian berpindah dari sini kan, terus ke atas, kalian tetap kan masih sebesar itu. Nah, itu kongruen. Jadi, nggak mungkin kalau dari sini kalian jadi mengecil. Translasi juga dapat dinyatakan atau dituliskan sebagai berikut. Nah, simbolnya itu T. Langsung ada A dan B. Nanti jika yang A ini nanti berhubungan dengan sumbu X. Dengan sumbu X. Jadi kalau yang B nanti berhubungannya dia dengan sumbu Y ya. Jadi tetap nanti ada titik X, Y seperti biasa. Hanya nanti ada translasi di sini. Nah, rumus translasi itu seperti ini. Di sini ada titik asal. Ini sebagai titik asal. Nanti ditranslasikan, ini translasinya. Simbolnya huruf T ya. Kalau untuk translasi ini jangan diganti dengan huruf lain. Kecuali yang P ini kan ini tergantung soalnya. Dia bisa A, bisa B, sampai Z. Terserah soalnya. Kalau translasi tetap simbolnya T. Nah, ini ada A dan B. Tadi setelah dijelaskan sama Ibu, A itu berhubungan dengan sumbu X. B itu nanti berhubungan dengan sumbu Y. Ini hasil bayangannya. Nah, hasil bayangannya itu didapatkan dari mana? Nah, dari titik asal nanti dengan translasi. Nah, bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ini X itu kan di sini X biasa ya, ini X bayangan nanti di sini tuh. X bayangan, ini bayangan karena hasil dari bayangan. Nggak Ibu tuliskan di sini 1 karena kan dia sudah diwakili oleh ini. Biasakan nanti hasil bayangan itu ada tanda kutip 1 ya. Ibu lihat masih banyak yang belum menulis tanda kutip 1. Itu hasil bayangan. Jadi berbeda dengan titik asal. Nanti ini didapatkan katanya X1 itu dari hasil X ini ditambah dengan A. Gitu. Kalau Y nanti yang ini Y dengan B dijumlahkannya. Jadi masing-masing ya. Nah, di sini ada keterangannya. Bisa kalian lihat translasi atau pergeseran dari titik ini nanti sudah ditentukan atau belum, tergantung soalnya. Di sini P itu sebagai titik asal dan yang ada tanda kutip ini sebagai bayangan. Ingat ya, sekali lagi ini ditentukan gimana soalnya, tidak selalu huruf P. Nah, artinya di sini ditranslasikan oleh ini AB diperoleh bayangan ini, seperti yang barusan sudah Ibu jelaskan. Dari titik asal, ini hasil bayangan. Ada ini ya, selalu ada translasi kalau ditranslasi. Nah, ini jika nilai A positif, tadi kan sudah Ibu bilang kalau A ini berhubungan dengan sumbu X, kalau B ini berhubungan dengan sumbu Y. Sehingga kalau A itu menuju ke pergeseran ke kanan atau ke kiri.
Nah, misalkan ini sumbu X kan. Jadi, kalau sumbu X itu cuman bisa ke kanan atau ke kiri. Biasanya ada pembatas ini kan, ini 0. Berarti kan kalau ke sini positif nilainya, ini negatif gitu artinya. Untuk poin yang kedua di sini kalau misalnya B, karena B berhubungan dengan sumbu Y, di sini kalau misalnya ke bawah dia negatif kan kalau sumbu Y. Kalau ke atas dia positif gitu. Maksudnya yang poin 1 dan poin 2 di sini. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada titik S ditranslasikan oleh 41. Berarti ini nanti sebagai nilai A, ini sebagai nilai B. Sejauh maka bayangannya adalah, nah ini gampang. Kita langsung bisa kerjakan. Biasakan kalau belum hafal rumusnya tuliskan dulu. Tulis boleh kayak gini. Oh ini S ya. Kita ganti ininya dengan huruf S titiknya. Nah, di sini S dalam kurung X, Y. Nanti ada translasinya ya. Translasinya di sini 41. Boleh kalian tulis seperti itu. Nanti hasil bayangannya adalah seperti ini. X plus A, Y plus B. Ini sebagai XY. XY-nya nanti, oh ini boleh kalian tulis AB dulu. Nah, gitu. Kita ubah nih. S di sini 2,3 ditranslasikan sejauh T 41. Nah, gitu. P di sininya kira-kira S-nya berapa? Berarti kalau kita mau masukkan ke sini nilai X ini sebagai nilai X ya, ini sebagai nilai Y. X-nya 2 ditambah A-nya itu di sini tadi 4. Ini A ya, ini A, ini B. Koma, Y-nya 3, lihat dari sini, dan B-nya 1. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja nih, berarti titik X itu nanti jadi 6, titik Y itu jadi 4, sehingga hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, sehingga bisa kalian lihat, ini titik asalnya seperti ini translasinya berubah nih, hasil bayangannya menjadi 6,4. Seperti itu saja. Ini contoh yang pertama. Kalau ditanyakan bayangannya ya. Ada contoh yang kedua di sini, diketahui titik asal dan hasil bayangan. Berarti ini translasinya nggak ada. Ini tinggal kita bolak-balik aja rumusnya. Seperti mungkin ada di hasil pengerjaan kalian yang refleksi itu nomor 4. Siapa tahu ada yang belum paham. Nanti bisa lihat di materi refleksi. Nah, di sini ini ya hasil A ini hasil A titik asal, maaf, di sini adalah bayangan. Translasinya nggak ada. Kita harus mencari nanti T ini A sama B-nya berapa sih? Nah, ini yang ditanyakan di soal tersebut. Nah, kita pakai rumus ini. Ini Bu, rumus dari mana? Ini rumus dari yang tadi. Dari yang awal telah Ibu jelaskan, ini kan hasil dari bayangan. Ini rumus dari hasil bayangannya, bisa dilihat kembali nanti, dicatat baik-baik. Nah, kalau ini kenapa Ibu mau mencari A, kan yang ditanyakan adalah A ya di sini. Jadi tinggal dibalik-balik aja sih sebenarnya. Misalkan kalian ini X bayangannya ditetap di sini. Ini kita kasih ke temennya karena ini udah titik asal sama bayangan ada. Berarti ini pindah ke sini jadi dikurang. Pindah ke ruas ini yang ini. Jadi nanti tinggal sisanya sama dengan A gitu. Atau boleh ditulis seperti ini. Dibalik. Jadi A sama dengan 1 dikurangi X. X bayangan dikurangi titik asal. Seperti itu. Sama untuk mencari B juga. Dari sini. Kan mau carinya B-nya, ya udah Y-nya kita pindahin aja gitu. Karena sudah diketahui. Nah, kalau misalkan nanti kalian ketemu soal yang translasinya sudah ada, misalnya T-nya sudah ada, misalkan 4,1, terus bayangannya ada juga, misalnya ini 1,3. Ini rumusnya tinggal kalian balik-balik aja. Berarti kalian mencari X kan titik asal. Berarti ini nanti tinggal dibalik seperti ini. Misalkan Bu, saya mau mencari X, ini gimana dong? Berarti X bayangannya biarkan di sini, A-nya kita pindah nih ke sebelah sana.
nanti jadi X, atau bisa ditulis X bayangan dikurangin translasinya berapa gitu. Jadi dibulak-balik aja ya kalau untuk rumus-rumus seperti ini. Nah, kita masukkan nih, ini X bayangan. Dari sini kan ini nilai X bayangan, Y bayangan, ini X, Y. Jadi setelah dimasukkan ini lihat, jangan lupa kalau ini dari rumus pengurangannya. Nih kalau X ini dia dari soal. Jadi ini dan ini tidak satu tanda ya. Sesuaikan dengan soalnya. Karena ini menjadi positif kan tadi 1 tambah 2, 3 hasilnya. Terus yang B-nya dapat ini 3 dikurangi 6 negatif 3. Jadi kita dapat di sini translasinya A sama B-nya yaitu untuk A bernilai 3 dan B-nya negatif 3. Nah, seperti itu aja. Ini materi dari translasi, sebenarnya mudah ya. Kalau di transformasi ini tinggal bolak-balik rumus aja, masih tetap di situ. Pokoknya berhubungannya sama sumbu yang di koordinat kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk tugasnya akan Ibu sampaikan nanti di Google Classroom. Silakan buka kembali Google Classroom-nya, lalu lihat bagian tugas. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.